Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rani Fitriani. Kalian bisa panggil dengan nama Ibu Rani. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Disimak ya. Sebelumnya, apa sih belajar efektif itu? Belajar efektif adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku kepada kita ya, individu atau diri kita sendiri. Berikut ini, Ibu akan memberikan poin-poin belajar yang baik dan benar. Oke. Yang pertama, rajin membuat catatan intisari pelajaran atau membuat rangkuman belajar ya. Bagian-bagian penting dari pelajaran itu sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Tapi, catatan tersebut jangan dijadikan media contekan ya, karena dapat merugikan kita sendiri atau temannya. Nanti temannya jadi males. Oke, selanjutnya poin kedua, disiplin dalam belajar. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main. Jadi ketika kita sedang belajar, stop dulu sosmednya, buka-buka yang kurang penting nanti dulu. Disiplin dulu kita dalam belajar ya. Lalu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Aktif bertanya dan ditanya. Kalau kita masih ada yang bingung, tanyakan ke guru bidang studinya langsung ya. Jangan malu, tanyakan aja. Aktif bertanya, latihan ya, latihan selalu bertanya. Lalu ditanya, itu posisinya ketika nanti ada presentasi, kalian ada kegiatan presentasi di sekolah, tanyakan ke temannya yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu definisi aktif bertanya dan ditanya. Selanjutnya, hindari belajar berlebihan. Ini biasanya terjadi ketika besoknya mau ujian. Nah, kalian di situ belajarnya bisa sampai larut malam. Ya. Sistem kebut semalam itu bukan cara belajar efektif. Ya, sebaiknya ketika akan ujian, kalian tetap tidur tepat waktu. Oke? Karena jika bergadang semalam itu akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, apalagi kalian masih anak-anak atau masih dalam pertumbuhan ya, harus cukup waktu tidur ya, nggak boleh kurang. Di situ nanti akan menjadi bisa lebih fokus belajarnya kalau kitanya juga fresh atau sehat. Lalu selanjutnya ada jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Nah, di sini hindari mencontek ya. Biasakan kalian jujur nih dalam tugas dulu aja. Tugas jujur mengerjakan tugasnya. Itu bukan hasil dari jawaban teman ya. Jujur dulu nih dari diri kalian dulu. Jujur dalam tugasnya, itu kalian mengerjakan sendiri. Lalu saat ujian jadi kalian terbiasa jujur ya. Karena tugas hari-hari pun kalian sudah bisa mengerjakan sendiri. Ya, terapkan dari diri kalian untuk jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, ketika guru sedang menjelaskan materi, kalian fokus dengarkan guru, pahami yang dijelaskan oleh gurunya di kelas. Oke. Poin selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi biarpun itu pelajaran sudah lewat, materinya sudah kalian pernah pelajari, tetap kalian latihan aja soalnya. Untuk kalian latihan terus. Jadi kalian paham, benar-benar sudah paham dengan materi tersebut. Selanjutnya, cukup istirahat, makan, dan bermain. Di sini cukupkan istirahat kalian. Jadi kalian atur untuk istirahat kalian, makan tepat waktu, dan bermain nih. Biasanya kalian kalau udah bermain ya, apalagi main game tuh, game online itu biasanya lupa waktu. Itu tolong ya, kalian atur lagi waktunya. Jadi cukupkan istirahat, makan, dan bermain. Selanjutnya, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini biasanya terjadi di pelajaran matematika atau IPA nih. Biasanya menurut kalian agak sulit. Nah, di sini kalian banyak-banyak berlatih ya.
atau bisa kalian ikut kursus atau belajar tambahan di luar ya. Jadi pelan-pelan aja ya, yang kurang disukai latihan terus, nanti jadi yang mudahnya akan lebih mudah lagi untuk masuk ya materinya. Lalu poin selanjutnya ada lokasi dan situasi yang kondusif. Di sini kalian harus bisa memilih lokasi yang, kalau ketika belajar ya, pilih lokasi yang tenang, jadi kalian bisa lebih fokus lagi untuk belajar ya. Kalau memang keadaannya belum kondusif atau belum tenang, nanti dulu atau pindah cari tempat yang lebih kondusif agar kalian bisa lebih fokus ya saat belajarnya. Dan yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan ya. Ini bisa selain dari buku tuh banyak ya sekarang tuh media-media untuk pembelajaran, contohnya dari Google bisa, atau Brainly itu ada. Nah, jadi kalian jangan terfokus satu referensi ya atau satu sumber belajar kalian dari buku. Banyak media-media lain yang kalian bisa kembangkan lagi. Jadi di situ menggunakan media dan sumber-sumbernya itu harus relevan juga. Oke. Sekian penyampaian materi Ibu tentang cara belajar efektif. Nah, poin-poin tadi pelan-pelan diterapkan ya. Biasakan dari diri kalian dulu ya. Baru gak apa-apa nanti ingatin lagi teman-temannya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.